topik hari ini adalah uji ANOVA satu arah. Ya, oke. Jadi uji ANOVA satu arah ini digunakan karena dia berasumsi memiliki lebih dari dua perlakuan atau dua sampel. Nah, atau disebut di sini adalah K-sampel. Nah, ya, jadi karena memang diasumsikan pada sebuah rancangan penelitian dia memiliki lebih dari dua sampel ya atau lebih dari dua perlakuan K-sampel. Ya, memang ini disebut atau nama lainnya juga ada yang disebut sebagai uji F ya. Nah, karena memang penemunya adalah Fisher ini. Nah, ANOVA ya atau ANAVA istilahnya akronimnya ini sama ya, ANOVA Analysis of Variance maupun ANAVA Analisis Variansi ya. Nah, dia ini adalah uji T sampel bebas. Jadi tidak berpasangan karena nanti akan ada juga ANOVA yang berpasangan. Ya, oke. Nah, syarat dari ANOVA ya, ini memang harus adik ketahui ya, bahwa data harus terdistribusi normal. Jadi harus terdistribusi normal untuk data yang diuji dengan ANOVA. Nah, identik dengan bahwa data itu bertipikal berskala datanya berskala ya, berskala rasio ya dan interval. Jadi itu yang bisa diukur oleh uji ANOVA. Beda dengan apabila data tersebut berskala ordinal ya atau berskala nominal. Maka ujinya adalah uji Wilcoxon dan sebagainya yang kemarin pernah dikuliahkan di sebelum UTS itu. Nah, untuk uji ANOVA ini memang harus data yang terukur. Nah, artinya data itu adalah data kuantitatif yang kita sempat dulu saat sebelum adik-adik tugas UTS itu ya. Jadi tolong adik-adik sudah harus mengetahui apa itu data kuantitatif, apa itu data kualitatif. Ya, sebagaimana ciri kalau data kualitatif ya berarti dia yang tidak terukur. Ya, hanya secara secara kualitas ya berarti hanya sepenangkap indera. Nah, tapi kalau data kuantitatif berarti dia terukur. Nah, kemudian selain datanya harus kuantitatif ya dan datanya itu adalah harus terdistribusi normal, maka uji ANOVA itu ya juga harus datanya harus homogen. Ya, jadi tidak boleh data tersebut tidak homogen. Nah, itu adalah syarat-syarat dari uji ANOVA. Nah, adik-adik mungkin ketahui ya bahwa uji itu juga memiliki taraf signifikansi yaitu 0,05 kan gitu. Ya, di mana kalau data tersebut signifikansinya kurang dari 0,05 maka dinyatakan signifikan. Tapi kalau 0,01 berarti data tersebut sangat signifikan. Ya, kan begitu ya kaidahnya nanti akan kita gunakan. Ya, kemudian ya ANOVA ini memang dia lebih dari dua ya perlakuan. Kemudian variabelnya ini dikendalikan ya. Jadi seperti adik-adik kalau memelihara tikus terus diberikan perlakuan ya apapun. Nah, itu kan berarti perlakuannya kan adik-adik berikan sebuah intervensi ya, dikendalikan ya, dimanipulasi oleh peneliti ya. Jadi tikus itu dibuat dia keracunan, tikus itu dibuat luka terinsisi ya, luka tersayat, tikus itu dibuat terinfeksi toksoplasma dan sebagainya. Nah, itu adalah perlakuan manipulatif ya, interventif yang diberikan oleh peneliti. Nah, itu adalah salah satu juga yang mencirikan ya. Ini nanti bisa diuji sebagai ANOVA ya, tapi nanti dulu karena datanya harus data yang terdistribusi normal ya atau harus homogen. Nah, coba saya langsung ke ini ya, asumsinya. Bebas ya, jadi rancangan penelitiannya ini adalah bebas ya, jadi tidak
spesifik ya, jadi tidak harus seperti kemarin ya ada post hoc randomly dan sebagainya ya. Nah, uji ANOVA ini memang rancangan penelitiannya ini bebas ya, asalkan syaratnya itu tadi ya, lebih dari 2 perlakuan. Dan syarat yang kedua adalah terdistribusi normal ya, baik dia diuji oleh Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Ya nanti akan coba saya kasih tahu ya di akhir pertemuan ke-14 menggunakan uji distribusi normal, uji normalitas. Ya kalau Shapiro-Wilk ini sampel di bawah 30. Ya, tapi kalau Kolmogorov-Smirnov ini sampelnya lebih dari 30 ya untuk ujinya. Jadi uji normalitas harus dilakukan dulu, baru dilakukan uji ANOVA. Nah, kalau misalkan perlakuan tersebut lebih dari 2 dan tidak terdistribusi normal, maka tidak boleh pakai ANOVA ya. Jatuhnya harus ke uji Kruskal-Wallis ya, uji non parametrik. Ya, karena kalau pakai ANOVA itu berarti uji parametrik ya. Nah, syaratnya data harus terdistribusi normal. Oke, kalau F hitung dibanding F tabel ini adalah kemarin kita sudah pelajari saat UTS ya. Nah, sekarang kita coba langsung ke contoh. Ya, kita langsung ke contoh. Coba saya show saja ini. Nah, coba kita langsung ke contoh ya. Saya harapkan adik-adik sudah membuka SPSS masing-masing karena nanti di contoh yang kedua saya harapkan adik-adik yang mengerjakan. Oke, Dok. Coba sambil jalan ya buka SPSS-nya ya. Saya coba akan menjalankan SPSS saya. Siap. Ya, jadi ini adalah ya, jadi data ini yang diuji. Ya, mahasiswa melakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan material alginat terhadap infiltrasi polimorfonuklear intraseluler implan kornea mata. Nah, dari penelitian tersebut dirancanglah sebuah penelitian dengan menggunakan 4 perlakuan ini. 4 perlakuan ya toh, dengan satu perlakuan ini berisi 5 ulangan kan gitu ya. Nah, ini 5 ulangannya. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita langsung saja uji ANOVA ya, bersama uji post hoc-nya. Post hoc-nya kita pakai Duncan ya, karena post hoc-nya itu ada banyak ya, ada Duncan, ada Tukey, ada Fisher, ada LSD dan sebagainya. Ya, tapi kita boleh ya langsung tentukan pakai Duncan ya dengan alfa atau probability atau tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nah, ya sekarang coba kita submitkan ke SPSS. Ya, nanti adik-adik amati atau bisa adik-adik juga meniru ya nanti untuk contoh yang kedua. Oke, SPSS saya sudah keluar ya? Sudah, Dok. Oke, ya sekarang ya harus ke variabel view dulu. Karena ini untuk menentukan perlakuannya dulu ya. Nah, jadi tadi kan contohnya kan pemberian material alginat ya terhadap infiltrasi PMN ya. Kita tuliskan saja di sini ya. Alginat ya sebagai perlakuannya. Oke, kemudian variabelnya adalah PMN. Nah, oke. Ya, kita buat ini desimalnya 0 ya karena hanya perlakuan ya. Nah, sementara PMN ini yang kita cari datanya ya, kita kasih desimal 2. Ya, jadi kita buat desimal 2 nggak apa-apa ya. Nah, kemudian value jangan lupa diisi. Nah, ya. 1. Ya, ini untuk P0. Oke. Ini juga sudah muncul ya di layar ya, ada value labels ini ya. Muncul, Dok. Oke. Ya, saya kira barangkali perlu di share screen yang kecil. Nah, ya berlanjut ya. Nah, seperti ini terus ya. P1. Nah, ini P2. Ya, kemudian perlakuan yang 4 adalah P3. Oke, sampai sini ya. Terus di oke. Nah, ya, karena itu untuk menentukan perlakuannya apa saja. Ya. Nah, kemudian untuk yang PMN ini dibiarkan ya, tidak perlu
buat ya, karena sudah nanti terwakili oleh value dari alginat ya, value dari perlakuannya. Sebentar saya angkat teleponnya Prof Mirni.
Halo. Oke, kita lanjut. Suara saya masih masuk ya di sana ya, terdengar ya, Dek? Oke, Dok. Oke, Ya, sorry. Dok. Habis di telepon soalnya. Ya, jadi sampai tahap di sini ya, jadi PMN ini dibiarkan value-nya ya, karena nanti akan ikut ke alginat untuk perlakuannya. Nah, kemudian jangan lupa ini adalah tahapan selanjutnya, yaitu merubah measure-nya ini dari unknown ini ya. Nah, kalau perlakuan alginat itu tolong dibuat nominal ya, karena perlakuan ya itu dinominalkan ya. Jadi oleh karena itu kenapa labelnya kok bulat-bulat seperti ini, tapi dia memiliki tidak saling beririsan ya. Jadi kalau dulu diagram Venn itu, jadi dia tidak saling beririsan ya, karena mencirikan atau menginterpretasikan bahwa dia ini sendiri-sendiri ya, karena perlakuan kan berdiri sendiri-sendiri kan gitu ya. Nah, beda dengan ordinal. Kalau ordinal ini sendiri-sendiri tapi dia memiliki tingkatan. Nah, oleh karena itu di situ digambarkan ya, labelnya itu adalah diagram batang yang berundak seperti itu ya, ada tingkatannya ya. Jadi kalau ordinal itu ada tingkatan. Jadi kalau scoring ya, kemudian data-data interpretasi yang berupa kualitatif, nah, itu masuknya ke ordinal ya, scoring. Tapi kalau data-data nominal itu contohnya itu kalau gini, kalau saudara datanya kualitatif yang apabila ada pertanyaan gini, apakah saudara paham? Ya dan tidak. Ya diberi skor 1, tidak diberi skor 2. Nah, itu adalah data nominal. Ya, jadi semuanya itu setara, tidak ada tingkatan. Tapi kalau ordinal, dia ini ada tingkatannya. Ya. Nah, tapi kalau skala, scale ya, ini berarti datanya terukur. Nah, itu logonya penggarisnya berarti terukur. Nah, ya, jadi kita kembali ya. Ini kita buat nominal. Nah, yang jumlah PMN ya, karena dia jumlah ya, mengukur berapa jumlahnya dihitung. Nah, maksudnya adalah skill. Ya, jadi ini. Nah, sekarang kita masukkan datanya ya. Nah, tadi kan P0 itu kan dilambangkan dengan angka 1 kan gitu. Dan sebanyak 5 kali kan begitu ya. Nah, maka kita masukkan di sini adalah 1 1 1 1 1 sebanyak 5 kali. Ya. Nah, pun sama dengan 2. Ya kita masukkan di sini 2 sebanyak 5 kali ya, sebagai perwakilan P1 tadi. Ya. Nah, ya dan seterusnya. Nah, kemudian data yang ada di PPT tadi kita tinggal kopaskan ya ke sini. Ya. Enggak muncul. Bentar. Ya, tinggal kita tulis saja di sini ya. Sebenarnya kalau dikopas enak, tapi kok nggak bisa dikopas ya. Ya, jadi data ini dimasukkan. Ya, terus ya jadi yang adik-adik lihat tadi kan seperti ini ya datanya. Untuk P1 ya dimasukkan semuanya, ini P1 ya, ini P1 dan P2 ya. Kok P1 sorry. P0 ini dimasukkan semuanya ya di sini. P0 kemudian ini yang P1 ya juga dimasukkan semuanya di sini. Nah, ya kemudian untuk P2 sekarang kita masukkan datanya. Nah, sekarang P3 kita juga masukkan datanya.
Nah, ya demikian. Nah, ini adalah data-data dari tabel tadi perlakuan ya yang telah disubmitkan ya. Jadi ini adalah hasil penelitian dari mahasiswa tersebut. Jadi memasukkan datanya itu tidak sama seperti tabel adik-adik. Jadi tidak memanjang sama seperti tabel, tapi memanjangnya ke bawah. Ya sesuai dengan kolom karena kita sudah tulis di sini untuk P1-nya ada di sini, P0-nya ada di sini. Ya, ini P2 P1 ya, dan ini P3-nya ya toh. Dan ini adalah selanjutnya ya P2 P3. Nah, sekarang untuk mengujinya itu gini ya, uji ANOVA ya, kliknya analyze ya, kemudian compare means ya, tahapannya, kemudian selanjutnya adalah one way. Ya, jadi di sini tahapannya untuk menguji apakah ya data infiltrasi PMN tadi ya memiliki signifikansi antar perlakuan ya pemberian alginat tadi. Nah, di sini ada dua kolom ya, ada kolom dependent, ada kolom faktor. Ya, dependent ini adalah yang dipengaruhi. Variabel apa yang dipengaruhi di sini? Ya, yaitu PMN kan gitu ya. Nah, PMN dimasukkan di dependent list. Nah, kemudian di sini adalah alginat dimasukkan ke faktor. Ya, karena ini sebagai perlakuannya ya, sebagai faktor penyebabnya kan gitu. Nah, jangan lupa ya di sini ada post hoc ya, tadi diminta pakai Duncan ya. Nah, makanya di sini diklik yang Duncan. Oke, yang menu ini muncul ya di layar ya. Muncul, Dok. Oke ya. Jadi ada itu ya, uji post hoc itu ada LSD, ada Benferoni, Sidak, Seve ya, Tukey, Duncan, Gabriel dan sebagainya ya. Nah, tadi perintahnya kita pakai Duncan ya. Dengan taraf 5% kan gitu. Nah, di sini signifikansi level sudah 5% ya atau 0,05. Jika adik-adik diminta memakai taraf signifikansi 1% atau 0,01 juga diperkenankan ya. Tinggal diganti di sini. Ya, diketik saja untuk signifikansinya ya. Nah, karena tadi sudah sesuai permintaan yaitu 5% ya, maka significance levelnya adalah 0,05 ya. Setelah Duncan ini diklik ya, kemudian di continue. Ya, post hoc. Nah, kemudian option. Nah, ini jangan lupa ya. Homogenitas ya. Ini nanti digunakan untuk mengetahui syarat uji ANOVA ya toh. Nah, kemudian deskriptifnya juga harus dicentang juga biar nanti juga muncul ya rata-ratanya, standar errornya, standar deviasinya, angka minimum dan maksimum kan gitu. Ya, kemudian di continue. Nah, jika semua menu tersebut sudah dipilih, ya, jadi tinggal klik OK. Nah, seperti ini, ya. Nah, hasilnya sudah keluar? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Nah, cara interpretasinya adalah seperti ini. Ya, ini adalah data rata-rata, ya, atau min dari masing-masing perlakuan, yaitu mulai dari P0 ya sampai P3 tadi. Nah, ini adalah rata-ratanya. Ya. Kemudian ini adalah standar deviasinya atau simpangan baku. Ya. Dua data inilah yang biasanya dimasukkan ke bab hasil kan gitu ya. Nah, tapi juga diperkenankan juga ya kalau mengambil atau memilih SE ya atau standar error. Oke, nah sekarang uji homogenitas. Ya. Nah, adik-adik bacanya di sini ya, signifikansi yang ini, angka 0,000. Ya. Berdasar min-nya. Ya. Nah, kalau sebenarnya angka 0,00 ya toh itu artinya adalah jadi kebalikannya ya, kalau uji homogenitas itu kalau dia lebih kecil dari 0,05 maka dia itu tidak terdistribusi normal. Nah, tapi kalau lebih dari 0,05 maka dia terdistribusi normal ya. Jadi itu adalah asumsinya.
Ya, jadi adik-adik tolong dicatat ya. Jadi ini ada terdistribusi normal jika P-nya itu lebih dari 5%. Tapi kalau P-nya kurang dari 5%, ya, maka dia tidak terdistribusi normal atau tidak homogen. Nah, secara logik ya, logika, maka ini tidak boleh menggunakan ANOVA, ya, tidak bisa karena tidak sesuai asumsi. Nah, kan gitu, ya. Nah, namun nggak apa-apa ya, kita hanya sebagai contoh saja. Kita lihat pembacaan di uji ANOVA-nya. Ya, sekarang kita coba baca hasil uji ANOVA-nya. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini tampak ya bahwa signifikansinya adalah 0,16. Ya, hasil signifikansi ANOVA. Ya, ada dibaca di sini ya, ANOVA ya di sini ya, signifikansi yang muncul adalah 0,16. Nah, berarti kesimpulannya adalah perlakuan pemberian alginat tadi pada masing-masing perlakuan ya toh itu tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05 signifikansinya. Ya, jadi berapapun ya alginat yang diberikan ya ragam dosis alginat yang diberikan itu ternyata hasilnya tidak signifikan antar perlakuan ya. Jadi hasilnya sama saja. Nah, jadi dosis berapapun sama saja, nggak ada efeknya sama sekali terhadap PMN, ya, atau efeknya semuanya sama terhadap PMN. Itu interpretasinya. Ya, jadi dilihat signifikansi F, apa namanya, taraf signifikansinya ini, ya. Nah, kalau misalkan ada mau lihat uji F, ya, uji F ya tinggal dibandingkan, ya, itu kan F hitung. Nah, tinggal dibandingkan dengan F tabel. Ya, kalau F tabel, kalau F hitung, ya, dia lebih kecil dari F tabel, maka dia tidak signifikan, ya. Nah, tapi kalau dia lebih besar, ya, maka dia dinyatakan signifikan. Adik-adik masih ingat cara menentukan F tabel dari uji ANOVA yang di kuliah lalu? Ya, kalau misalkan lupa formulanya di Excel, ya, adik-adik bisa lihat di Google, ya, cari tabel F-nya. Ya, jadi jadi ini bisa menggunakan dua cara interpretasinya. Kalau menggunakan signifikansi ya, dia dinyatakan signifikan ya kalau kurang dari 0,05. Nah, tapi kalau dia lebih dari 0,05 ya, maka dia dinyatakan tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian yang ini kalau menggunakan kaidah F tabel. Ya. Jadi jika F tabel ini F hitung ya. Jika F hitung, dia lebih besar dari F tabel, maka dia dinyatakan signifikan. Ya, tapi kalau lebih kecil ya dari F tabel ya, jadi F hitungnya lebih kecil dibanding F tabel, maka dia dinyatakan tidak signifikan. Ya, cari F tabelnya di mana? Nah, yang dulu itu ya, yang saudara harus cari melalui ya, baik melihat tabel F yang di Google ya, ataupun dengan menggunakan rumus pada Microsoft Excel yang dulu itu ya. Nah, sehingga ketika diuji dengan Duncan ya, selanjutnya ini ya, ketika diuji dengan post hoc Duncan yang ini ya, ketika diuji dengan Duncan, karena dia tidak signifikan, maka dia terletak pada satu kolom yang sama. Ya, kolom satu doang. Karena dia tidak signifikan. Nah, berbeda kalau misalkan dia signifikan, maka ada lebih dari satu kolom ya, misalkan 1, 2, 3 ya dan seterusnya ya. Dan angkanya ini nanti akan tersebar ya di kolom sini atau kolom sini. Ya kalau misal signifikan. Ya, tapi karena di sini tidak signifikan ya toh lebih dari 0,05. Nah, maka di Duncan pun nggak bisa karena dia sudah dinyatakan tidak signifikan. Nah, berarti kesimpulan dari penelitian tadi yakni pemberian alginat ya terhadap sel PMN intraseluler ya implan kornea mata itu dinyatakan dia
tidak signifikan ya pemberiannya, baik mulai dari kontrol sampai P3. Ya, jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sebelum adik-adik yang berlatih. Ada yang tanyakan termasuk cara interpretasi? Cukup? Nah, jika cukup sekarang ini tolong dikerjakan ya. Ini tolong adik-adik kerjakan. Ini sudah muncul ya soalnya yang kedua ya. Sudah, Dok. Oke. Sekarang ini tolong adik-adik kerjakan ya toh di SPSS masing-masing. Nah, salah satu nanti akan saya coba sebagai volunteer ya, akan saya summon ya untuk menampilkan ya untuk share screen di layar. Oke, sekarang ya monggo dikerjakan ya. Jadi ada seorang mahasiswa melakukan penelitian stimulasi titik akupuntur ya dengan laser punktur nanti untuk mengetahui berat badan ayam broiler. Ya, dari hasil penimbangan berat badan ya, anggaplah P0 ini ayam yang tidak diakupunktur. Ya, kemudian P1 ini diakupunktur ya, misalkan contoh ya 5 jam misalkan ya. Nah, diawur aja namanya juga contoh. P2 ya diakupunktur selama 10 jam. Nah, sekarang tugasnya adalah apakah dari penelitian mahasiswa tersebut ya ada pengaruhnya ya akupunktur ini terhadap berat badan kan gitu. Ya, kesimpulannya nanti tolong diuji dengan taraf kesalahan atau signifikansinya 5%. Ya, uji post hoc-nya pakai Duncan nggak apa-apa. Ayo sekarang coba dikerjakan. Ya, nanti salah satu akan saya summon untuk share screen hasil ininya, analisisnya. Oke, monggo. Ya, 10 menit. Terlalu lama. Ya. 5 menit coba. Yuk. Oke, semuanya tolong di ini ya, tolong kerjakan ya.
Sudah selesai? Belum, Dok. Belum, Dok. Sampai tahap mana itu? Masih submit Submit angka-angkanya? data. Atau sudah mulai klik? Sudah semuanya? Ini yang kuliah 27 orang, ini yang lain kemana ya? Iya dong. 26. Kurang tahu, Dok. Apa mereka gangguan sinyal ya? Tapi ada ya di presensi ya?
Absensi karena tadi jam 7, Dok. Iya. Mereka gangguan sinyal kah? Kurang tahu, Dok. Oke, sudah. Coba yang sudah ya, sudah semua ya? Belum, Dokter. Angka-angkanya ini sudah. Sudah, Dok. Kalau misalkan angka-angkanya sudah, tinggal kalian menguji, menganalize, saya stop screen karena nanti gantian ke temannya yang akan share screen. Ya, saya stop share ya. Sudah, gimana hasilnya? Oke, sekarang tolong di share screen ya. Saya coba random aja lah ya, atas nama Auliauna. Ayo Ul. Share screen Ul. Ya dok, bentar pakai HP tapi ini dok loginnya. Oh gitu. Tapi sudah kamu, oh HP ya? Iya, Iya, HP nggak ada SPSS-nya. Laptopmu kemana? iya dok saya ngerjakan di laptop tapi ini login Zoom-nya Oh gitu. Oh ini aja kalau gitu. Di apa namanya? Kamu on cam kan tapi arahkan ke layar laptop. ya dok. Oke. Biar saya pin-nya videomu ya. Saya lihat barangkali mana kira-kira titik kesalahannya. Tolong yang lain juga bisa dipin ininya ya, videonya ke fotonya Auliauna. Gimana hasilnya itu? Oke. Yang ke bawah, hasil ANOVA-nya. Oke, apa interpretasimu di situ, Dek? Dari hasil uji ini, bagaimana ini interpretasimu terhadap data penelitian atau hasil penelitian dari mahasiswa tersebut? Ya, apa makna dari angka 0,992 itu? Gimana, Ul? Ini suaramu masih belum kamu on kan? Oh iya dok. Nah, Ini lebih dari 5% ya dok. ya, berarti apa maknanya? Apa artinya? Belum signifikan dok. Tidak signifikan. Ya, jadi itu hasilnya. Oke, sekarang ada yang hasilnya lain. Yes, terima kasih Aul. Ya, bisa dimatikan ininya, cam-nya. Oke, sekarang saya akan tawarkan ada yang hasilnya lain dari Auliauna dengan taraf signifikansi tidak 0,992. Ada yang hasilnya lain? Sama, Dok. Masa real? Coba ini tunjukkan hasilnya. Ayo coba tunjukkan hasilnya.
Sudah terlihat, Dok. Ya. Coba saya dipindahkan ke SPSS yang satunya, tempatnya variable view sama data view-nya. Share screen-nya tolong dipindah ke SPSS yang satunya. Ini kan SPSS result. Ya, coba ke SPSS yang satunya, yang apa namanya, isinya variable view sama data view tadi. Variable view-nya. Oke. Oke, semuanya sama ya, hasilnya itu ya, tidak signifikan ya. Sama, Dok. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih contoh lagi. Ya, tolong dikerjakan. Mana ini ya? Oke, Dok. Nah, wait. Nggak bisa. Ya, sebentar. Kok nggak bisa dibuka PPT-nya? Oke, sekarang sudah muncul? Sudah, Dok. Oke, ya kerjakan itu yang kasus 2. Ya. Mahasiswa meneliti khasiat akar bajaka terhadap kadar IGF alfa tikus yang diinduksi diabetes nefropati. Nah, berikut hasil penelitiannya. Ya, yaitu kelompok C- ya atau kontrol negatif itu ini ya toh. C+ itu ini, T1 ya sampai 3, T3 yang ini ya. Nah, oke, sekarang tolong diuji. Oke, pakai uji ANOVA. Ada 5 perlakuan ya di sini ya. Ya, jadi 5 perlakuan C- sampai T3. Ya, ulangannya ada 7. Ya, oke, kerjakan coba.
Kok ada suaranya ayam ya? Maaf dok, maaf dok. Anu tah? Di mana? Lagi di kandang dok. Bisa. Lagi di kandang. Tempat belajarmu dia kira-kira ayam kah? Enggak dok, saya pagi harus ke kandang dulu dok. Sudah selesai?
Gimana? Sudah selesai? Sudah ada. Oke, tolong. Siapa ya? Nah, ini. Aidif, Davendra. Tolong di-share screen ya hasilnya. Ini hasilnya saya stop share dulu. Nah, sip. Aidif. Mohon maaf dokter, saya pakai HP, jadi saya pakai Ya, kamera aja. itu aja di kayak Aul tadi, biar saya pin videonya. Replace pin. Oke, apa kesimpulannya, Dev? Tolong diinterpretasi, dibaca. Bagaimana hasilnya? Tidak signifikan dokter. Tidak signifikan. Kenapa kok tidak signifikan? Karena di bawah berapa tadi? 0,05. Oh, Ya itu. kebalik. Kalau misalkan, Oh iya. iya. Jadi itu signifikan, Dek, karena kurang dari 0,05. Ya. Kalau lebih, nah itu baru nggak signifikan. Ya, karena tadi hasil signifikannya kan 0,0000 ya. Nah, berarti itu bahkan dia kurang dari 0,01 kan gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah dia sangat signifikan berarti. Ya. Iya, dokter. Nah, itu berarti kesimpulannya. Ya. Oke. Ya, jadi bahkan dia kurang dari 0,00 ya, sehingga kesimpulannya adalah dia sangat signifikan. Nah, ya. Itu. Nah, coba kamu lihat di Duncan-nya. Lah, dia berbeda kolom. Nah, ya ada berapa kolom itu? Ada 4 kolom kan? Nah, bertingkat. Nah, di situ. Nah, sehingga kalau misalkan diinterpretasikan, oh ternyata C-min ini yang IGF alfanya lebih rendah. Nah, dibanding T3 dan T2 kan gitu. Oh, T2 dan T3 ini lebih rendah Mas Ian dibanding T1. Oh, IGF alfa yang paling tinggi adalah C+. Nah, karena C+ ini signifikan dibanding yang lain. T3 dan T2 dia tidak signifikan kan gitu ya. Jadi antara T3 dan T2 dia tidak signifikan. Nah, karena dia terletak pada satu kolom yang sama. Ya, jadi itu interpretasinya ya. Jadi dari penelitian ini disimpulkan bahwa alginat tadi ya itu mampu memberikan kadar IGF alfa yang paling tinggi pada C+. Ya. Kan gitu ya. Nah, sementara T2 dan T3 dia tidak berbeda nyata atau tidak signifikan ya, karena dia tampak di satu kolom yang sama. Ya, itu sama-sama di kolom 2 kan gitu. Oke, cukup. Ada yang lain yang mungkin beda hasilnya? Itu laptopmu ada tompelnya ya, Dev ya? LCD ya itu? Rusak. Wah ya iya dong. Itu udah lama dong. Hati-hati nyebar itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Barangkali hasilnya berbeda. Sama dok, 0,05 dok. Sama kan? Dev. Oke, kalau gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tolong ditanyakan jika adik-adik merasa belum paham apa itu uji ANOVA, ya, kapan menggunakan uji ANOVA, ya, apa itu ANOVA, kapan menggunakan uji ANOVA, ya, apa asumsinya uji ANOVA, dan bagaimana cara interpretasi uji ANOVA. Nah, kan gitu. Kalau dilihat sebentar, data view, coba deh dipindah ke data view, yang ada data view sama variable view-nya. Share screen SPSS yang satunya, yang sebelahnya. Oke, ya variable view-nya.
Oke. Oke. Itu harusnya yang diabetes itu adalah skala. Measure-nya ini skala. Ya. Ayo coba kamu ini uji ulang. Memang tidak akan berbeda. Cuma nanti kalau misalkan diuji di ini di apa namanya? Lihat homogenitasnya bisa jadi berubah. Nah, itu kok masih sama ya? Logonya kok masih tetap logo nominal ya? Coba sih yang variable view-nya. Kamu cancel dulu yang itu. Duh, sudah skala padahal ya. Scale, oke. Coba ke data view. Oh, sudah. Oke, sip. Sebentar. Diulang lagi aja coba. Analyze. Kamu analyze lagi coba deh. Analyze, one way. Nah, ini diabetesnya kembalikan dulu. Kamu undo dulu. Kamu klik undo. Kamu masukkan lagi. Kamu masukkan ke sana, ke dependent list-nya. Nah, kok nggak berubah ininya? Oke lah, nggak apa-apa. Ya, coba ditampilkan share screen yang tadi, yang satunya, yang hasilnya tadi, hasil datanya. Berubah, Dok. Nggak, logonya ini kok masih logo logo nominal ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kamu pindahkan ke ini, ke data hasil ujinya tadi. Share screen ke hasil ujinya tadi. Nah, yang bawah. Oh, ini ya. Oke, yang ini. Oke ya, hasilnya kurang lebih sama. Nah, kalau kamu lihat itu, uji homogenitasnya, apa maknanya, Dek? Apa, Dok? Kalau misalkan kamu ini loh baca uji homogenitasnya yang ini, ya, nah, uji normalitasnya yang tadi, yang ini, uji normalitas yang ini loh. Nah, yang ini Sangat apa? signifikan. Bukan, kalau uji normalitas itu interpretasinya bukan masalah signifikan atau tidak signifikan. Dia terdistribusi normal atau tidak. Oh iya, Dok. Apa? Normal. Terdistribusi normal atau tidak? Kayaknya normal, Dok. Loh, enggak. Kalau misalkan dia itu kurang dari 0,05, ya tidak terdistribusi normal. Nah, coba kamu kembalikan. Nah, itu tadi. Nah, itu ya. Kalau dia tidak kalau dia kurang dari 0,05, dia justru tidak terdistribusi normal. Oh, gitu ya. Oke, Dok. Iya. Nah, kalau dia lebih dari 0,05 baru terdistribusi normal. Ya, jadi kebalikannya dengan signifikansi. Kalau signifikansi kan harus kurang dari 0,05 agar dia terdistribusi normal. Agar dia signifikan. Kalau lebih dari 0,05 dia tidak signifikan kan gitu. Nah, kalau uji normalitas, kalau dia kurang dari 0,05 dia tidak terdistribusi normal atau tidak normalitas. Jadi datanya tidak homogen. Nah, tapi kalau lebih dari 0,05 maka dia adalah terdistribusi normal ya atau homogen. Nah, kalau lihat hasilnya ini berarti kan dia kan lebih kecil dari 0,05 kan? Itu kan 0,025. Ya, berarti dia kan lebih kecil dibanding 0,05. Nah, jadi interpretasinya harusnya adalah
dia tidak terdistribusi normal. Nah, sebenarnya dia tidak masuk ke syarat uji ANOVA kan gitu. Ya, jadi tidak bisa nih diuji ANOVA harusnya kan gitu. Ya, tapi tetap muncul kok ya, diuji ANOVA tetap muncul. Coba kamu ke bawah kan, scroll ke bawah. Nah, ANOVA-nya tetap akan muncul, yaitu 0,00 ini. Ya. Nah, yang dia artinya adalah kurang dari 0,05 ya. Bahkan dia kurang dari 0,01. Nah, sehingga pengertiannya adalah dia sangat signifikan. Nah, akhirnya dilihat di Duncan-nya ini post hoc-nya ya. Nah, antar perlakuan yang mana yang signifikan kan gitu ya. Ini tujuan post hoc. Nah, jadi ingin mengetahui antar perlakuan mana yang signifikan. Oh, ternyata C-min ini signifikan dengan semua perlakuan. Oh, ternyata C+ dan T1 juga signifikan terhadap semua perlakuan. Oh, ternyata T2 dan T3 dia tidak signifikan. Jadi ketika T2 dan T3 dibandingkan, dia itu tidak signifikan. Artinya hasilnya itu ya kurang lebih sama kadar IGF alfanya kan gitu. Ya, jadi itu interpretasinya ya, hasil interpretasi dari penelitian ini. Ya, jadi begitu ya cara menginterpretasikan data ya Adik-adik ya. Oke. Iya dok. Ada yang tanyakan sampai sini? Gimana tadi kalau itu dok? Kalau nggak terdistribusi normal, berarti uji apa dok? Nah, kalau tidak terdistribusi normal, harusnya jatuh ke uji non parametrik. Ya, Oh, nah itu ada Kruskal-Wallis, ya, uji Mann-Whitney, ya, Wilcoxon kan gitu harusnya ya. iya Nah, dok. tapi bagaimanapun oleh SPSS ini akan diolah. Ya, jadi kamu meskipun pakai uji apapun tetap muncul angka. Ya, tapi kita tetap sesuai dengan kaidah statistik. Ya, bukan berarti SPSS ini kalau misalkan tidak terdistribusi normal, ANOVA-nya nggak keluar. Ya, bukan berarti seperti itu. Tetap ANOVA pasti akan muncul, tetap akan mengkalkulasi, tetap akan menghitung. Nah, ya. Nah, tapi tetap kita harus pakai asumsi yang ada bahwa ANOVA ini syaratnya adalah harus yang terdistribusi normal. Ya, harus ada uji normalitas dahulu. Nah, sehingga kalau misalkan dia tidak terdistribusi normal, ya maka jangan gunakan ANOVA. Ya, gunakan uji non parametrik yang lain. Nah, karena ANOVA ini adalah uji parametrik kan gitu. Oke, ya sampai sini. Ya, ada yang tanyakan? Oke dok. Oke, ya. Oke, rasanya cukup kuliahnya. Ada yang tanyakan barangkali pada tahap uji hari ini? Dokter, maaf dok. Ya, Kalau uji normalitas sama homogenitas itu sama dok? sama saja. Normalitas dan homogenitas itu sama. Ya, jadi dia menggunakan dua uji. Apakah itu pakai Shapiro-Wilk atau pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, syaratnya apa? Kalau misalkan dia sampelnya kurang dari 30, ya pakai saja Shapiro-Wilk ya karena dia asumsinya adalah sampel kecil kan gitu. Nah, tapi kalau sampelnya besar ya asumsinya lebih dari 30 ya 50, 100 dan sebagainya, gunakan Kolmogorov-Smirnov ya sebagai uji normalitas atau uji distribusi normal ya. Jadi begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jangan lupa upload ke aula dok. Apanya? Recordnya Rekamannya. dok. Oh iya. Kalau sempat ya Sur, ini masih padat merayap iki Sur. Iya dok. Ngeri pokoknya. Uraan Semangat. jadwalnya. Semangat dok. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup dok. Oke, jika sudah cukup ya, rasanya bisa kita cukupkan kuliah pagi ini ya. Sambil kita persiapkan juga untuk topik yang selanjutnya, yang untuk
apa itu namanya, uji ANOVA juga sepertinya ya, tapi yang multivariate ya, ANOVA faktorial ya untuk minggu depan. Baik, terima kasih ya. Jika hari ini bisa dicukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Oke. Halo, halo. Iya, Sur. Bantuin, Sur. Iya, bentar. Oke, Sur. Makasih, Sur. Oke. Ya. Ini aku sama Babas, Sur. Kita tertinggal, Sur. Bentar, ada Hah? laundry. Oh iya, ada laundry. Oke. Ini kan tadi awalnya udah buka ini. Misal aku ambil lagi yang apa ya, yang new-nya yang baru kosong. Nah, itu apa, Sur? Cache variable. Oke, saya tetap pakai yang ini aja. Aku udah banyak buka soalnya datanya. Oh, Yang iya. variabel udah muncul kan di sana? Apa? Yang variabel view-nya udah muncul kan? Udah. Udah. Tadi kan itu menghitung IGF alfanya terhadap adanya induksi diabetes apa tadi itu. Ya. Nah, tuh. Kan di name-nya. Terus di name-nya ini supaya dia nggak pakai desimal. Kan dia name itu kayak apa ya? Kayak jumlah nomor perlakuan. Ganti nama perlakuannya nanti. Ganti apa, Sur? Ganti nama perlakuan, nama yang C1, C2 yang tadi. Oh. Makanya nggak perlu dipakai desimal, cuman 1 sampai 5 kan 5 perlakuan. Makanya nggak pakai desimal. Terus Pas di value-nya ini kamu yang tadi baru isikan kayak yang tadi. Misalkan yang perlakuan 1 kan tetap tulis 1, nama perlakuannya C-min kan? Ya. C-min ya kayak gini. Terus ditambahkan 2 sampai 5 gitu-gitu. Bentar aku coba, Sur. Oke. Value ini 1. Tampilan awalnya langsung kayak gini dia. Oh, gini. Enggak. Ini makanya aku tadi tertinggal dibantuin Surya. Kamu juga. Nggak bisa di YouTube. YouTube nggak ada, aku lihat. Oh iya. 2C+ ya. Bentar ya, Sur. Sampai 5, 3. Terus lagi 3 T1. Terus T2. 3 T1. 4 T2 5. Sampai 5 ya? 5 Ya. Udah, Sur. Kita oke ya? 5 udah kamu add. Apa? Yang T3 udah kamu add kan? Udah. Nah, terus baru oke. Oke. Udah, Sur. Nah, yang tadi kan kata dokter untuk data yang pertama tetap nominal. Karena dia angkanya ya sama gitu. Terdistribusi biasa. Terus yang kedua diabetesnya kan yang apa? Bentuk yang akan diberikan perlakuannya itu penyakit ini misalkan. Karena nanti tadi di datanya nggak ada yang koma sih, tapi untuk jaga-jaga aja tetap pakai desimal yang 2 angka di belakang koma. Oke. Terus yang tadi yang keliru tadi aku ini karena dia angkanya skala dari misal 170, 171 jadi kan bertingkat gitu. Ambil yang scale, udah. Terus kembali ke data view. Di data view kamu itu isikan kan tadi bentuk tabelnya ke samping gitu. C1 C sampai T3-nya ke bawah. Hitung dulu jumlah kolom datanya ada 7 kalau nggak salah tadi.
7. Kolom data T3 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, Sur. Yang baris-baris soal. Baris Baris sampai bawah. ada 35. Ya, kan gini. Tadi ada yang T1, misalnya yang apa tadi? Cemen dulu ya. Cemen itu kan ada 7 perlakuan. Nah, buat angkanya 7 kali ke bawah. 7 kali ke bawah. Ya. Karena 7 perlakuan atau 7 hewan coba gitu maksudnya. Gak mau, Sur. Masa nggak mau? Mau. Sampai 7 ya? Ya. Udah, Sur. Terus 2 lagi 7. 2, 7, 3, 7. 2. Sampai 5, 7 kali juga. Nanti terakhirnya di baris ke 35 kayak gini. Ini, Mas. 2, 3, 4. Lebih Udah. Udah, Sur. Berhasil, Sur. Udah. Yang angkanya tadi kan udah kamu isikan kan? Udah. Udah. Ya, udah kalau kayak gitu langsung ke analisis, compare mean, one way ANOVA. Jadi kan gini. Oh, yang diabetes yang atas. Aku kembalikan dulu. Oh iya. Ya, aku kembalikan lagi. Nah, karena ini yang untuk dependent list-nya itu adalah hasil penelitian atau angka yang kita dapat dari perlakuan, baru di dependent list, baru yang ini sebagai angka penomoran dari hewan perlakuannya baru di faktor. Oke. Nanti aku coba ini ya. Terus yang post hoc-nya baru kita ambil yang Duncan tadi kan, Dun dan Ken. Diabetesnya di dependent ya. Terus ini langsung di oke aja sih. Belum. Oh, belum. Post hoc. Itu kemana, Sur, bukanya, Sur? Post hoc. Bentar keluar. Udah muncul lagi belum? Udah, Sur. Ya, untuk kan kata dokter tadi harus ada uji distribusi normalnya. Kita pakai yang ambil post hoc, ambil yang Duncan. Post hoc Duncan terus? Ya, terus lihat signifikansinya kan di soal tadi 5% atau 0,05. Duncan. Oke, udah langsung gitu. Terus yang di bawah post hoc yang option ambil yang deskriptif sama homogenitas untuk itu ya homogenitas data kita. Udah, Sur. Oke, continue terus baru oke. Oke, continue. Bentar ya, Nah. Oke. Udah, Sur, one way. Udah keluar hasilnya. Alhamdulillah. Tadi aku error terus warning gitu. Biasanya kalau ini emang itu harus nurutin dari kayak apa ya? Dokternya mulai, kita juga mulai. Kalau ketinggalan dikit ya lupa gitu. Iya, bener. Ini hasilnya yang mana ya, Sur? Ntar aku stop screen dulu. Atau coba kamu yang share screen. Oh, bentar. Nggak bisa. Wah, ini kelasnya udah selesai. Bentar, aku ketinggalan sama Mbak Bas, Jip. Kita belajar lagi. Ini hasilnya yang ini kan ya, Sur, ya? ANOVA ini ya? Ya, coba share screen. Nggak bisa, di-disable sama hostnya. Masa sih? Iya. Bentar. Udah muncul belum? Yang di aku. Udah, Sur.
Nah, kan ini udah muncul nih signifikansi kayak yang dijelaskan Dokter barusan. Oh ini tes 0,25 ini Sur. Halo? Halo? Ya udah paham. Yang di ANOVA-nya ya ini. Kita lihat di ANOVA-nya kan signifikansinya 0,0 berarti kecil dari 0,05 atau 5%. Berarti itu sangat signifikan. Terus kalau yang susah banget. Yang uji Duncan yang barusan karena sangat belum terdistribusi normal tapi signifikan. Lihat dari yang ininya, misalkan C- sangat signifikan dibandingkan dengan C+. Angka hasilnya. Ini kan cuma 127 gitu-gitu. Nyimpulin gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke. Makasih banyak Sur, maaf ngerepotin. Nggak apa-apa, santai. Halo, Bas. Babas lagi di kamar Sur, ada yang nelpon barusan. Ya. BWI kapan Sur? Ya, mesti apa? Habis KKN. Habis KKN. KKN-mu di sana ya? Iya, tapi di daerahnya si Taufik Pasaman. 6 jam dari rumahku. Boleh minta tolong bentar nggak? Apa Sur? Coba liatin dong dalam koperku ada alma materku nggak ya? Soalnya aku lupa taruhnya di mana. Di koper kamu di kamar? Iya. Oh, nanti aku itu ya pinjemin kuncinya ke Bu Nunung. Ya, passwordnya sama kok kayak kopermu kayaknya. Oh, 121. Bukan. 000. 001. 0 semua. Oh, 000. Kalau aku 121. Malah. Aku 00 kayaknya. Oke. Nanti aku coba ya. Almet ya? Iya. Oke. Iya. Di mana jadinya Surya? Di Pasaman katanya. Payaman. Pasaman. Di mana? Aku. Pasaman di mana? Pasaman itu dekat sebelum Medan. Jadi perbatasan Sumbar, Sumatera Utara. Jauh kali ya. 6 jam. Enak ya lagu Sendiri Sur. Kalau enggak sama Rianka. Oh. Anak Sumbar. Ada temannya. Oke. Babas pasti udah ngerti deh. Apa? Nanti ada apa-apa bertanya wis. Iya. Makasih ya. Makasih banyak Sur. Thank you Sur. Hati-hati Sur. Assalamualaikum. Salam. Salam Andi.